Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Ananda semuanya. Dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Baik, bertemu lagi kita dalam pembelajaran daring fisika pada hari ini. Kita akan melanjutkan bab tentang suhu dan kalor. Ada dua sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama tentang kalor jenis dan yang kedua tentang kalor lebur. Baiklah, seperti biasa, marilah kita berdoa dulu, berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipermudah untuk memahami materi pelajaran pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas dulu tentang perbedaan antara suhu dan kalor. Oke, jadi ini ada bejana gelas gitu ya. Gelas kita isi dengan air, suhunya 25 derajat Celcius. Kita katakan air ini memiliki suhu kamar 25 derajat Celcius. Lalu air ini mau kita campur dengan air panas, suhunya 95 derajat Celcius. Ketika kita campur, apakah yang akan terjadi? Ya, mungkin kalian sudah bisa menebak. Air 25 derajat Celcius dan air panas akan membentuk air hangat yang suhunya kira-kira 60 derajat Celcius. Ketika air dingin dan air panas ini bersatu, maka air dinginnya menjadi hangat, artinya suhunya naik. Nah, yang suhunya naik ini kita katakan dia menyerap kalor. Sementara air yang suhunya tinggi, air panas, suhunya turun. Nah, yang suhu turun ini kita katakan dia melepas kalor. Oke, jadi dari ilustrasi ini, kira-kira apa ya perbedaan antara suhu dengan kalor? Nah, jadi perbedaan antara suhu dengan kalor. Kalau suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Sebuah benda yang suhunya tinggi kita katakan dia panas, dan benda yang suhunya rendah kita katakan dia dingin. Sementara kalor adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi atau yang panas ke benda yang bersuhu lebih rendah atau yang lebih dingin ketika kedua benda tersebut bersentuhan sehingga keduanya menjadi bersuhu sama. Misalkan ketika air dingin dicampur dengan air panas, maka kalor akan berpindah dari air panas yang 95 derajat Celcius tadi ke air dingin yang 25 derajat Celcius. Nah, setelah dicampur dan suhunya menjadi 60 derajat Celcius, maka kita katakan air ini sudah tidak memiliki kalor lagi karena dia sudah berada pada suhu setimbang. Oke, mungkin pertanyaannya, apakah air yang bersuhu 25 derajat Celcius ini juga bisa memberikan kalor? Bisa. Apabila air bersuhu 25 derajat Celcius ini kita campurkan dengan air yang lebih dingin, contohnya air 0 derajat Celcius, maka air yang 25 derajat Celcius ini akan memindahkan kalornya ke air yang 0 derajat Celcius. Jadi kalau dia hanya berdiri sendiri saja seperti ini, air 25 derajat Celcius tanpa kita campurkan dengan air yang lain, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa pada air ini ada kalornya. Dia hanya ada kalornya jika dia menyentuh benda yang berbeda suhunya. Seperti itulah kira-kira. Mudah-mudahan paham ya guys. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang kalor jenis. Kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Nah, jadi di sini ada yang perlu digarisbawahi bahwa untuk kenaikan suhu sebesar 1 Kelvin nilainya sama dengan kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius ya. Oke. Misalkan ini ada sebuah wadah. Wadahnya terbuat dari aluminium. Lalu wadah ini kita masukkan air ke dalamnya dan kita panaskan. Nah, apa yang akan terjadi? Ternyata suhu wadah aluminium naik lebih cepat atau aluminiumnya lebih cepat panas daripada airnya. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini bisa terjadi karena adanya kalor jenis yang berbeda. Jadi wadah tadi kalor jenisnya sebesar
900 Joule per kilogram Kelvin aluminium gitu ya. Sementara air yang di dalam wadah ini memiliki kalori jenis 4180. Nah, lalu apa implikasinya apabila aluminium dan air memiliki besar kalori jenis yang berbeda? Maka efeknya adalah semakin besar kalori jenis, maka diperlukan lebih banyak kalor untuk menaikkan suhunya. Atau dalam bahasa sederhananya, semakin lambat benda itu untuk panas. Misalkan kita lihat nih, antara aluminium 900 dan air 4180, apabila dipanaskan bersama-sama dengan kalor yang sama, maka aluminium akan lebih cepat panas dibandingkan air. Nah, karena sifat air yang susah untuk panas atau lambat panasnya, maka biasanya air digunakan sebagai pendingin pada mesin. Baik, nah secara rumus matematis seperti ini. C sama dengan Q per M kali delta T. Maka kita dapatkan Q sama dengan M kali C kali delta T. Pasti kalian sudah familiar kan dengan rumus ini. Nah, kita buat keterangannya, di mana M adalah massa bendanya, satuan kilogram. C adalah kalor jenis benda, satuannya per derajat Celcius. Lihat ya, ini kalor jenis pakai huruf C kecil. Lalu delta T adalah perubahan suhu benda, satuannya Kelvin atau derajat Celcius. Ini sama saja ya, boleh Kelvin, boleh derajat Celcius. Kemudian Q adalah kalor. Kalor satuannya Joule atau kalori, boleh juga. Oke, kita lihat contoh soal kalor jenis. Berapakah kalori yang harus ditambahkan pada 4 kg bola baja untuk menaikkan suhunya dari 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius jika diketahui kalor jenis baja sebesar 450 Joule per kilogram Kelvin? Pertanyaan yang kedua, berapa kalori yang ditambahkan pada 4 kg air untuk menaikkan suhunya menjadi 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius? Berarti antara pertanyaan 1 dengan pertanyaan 2, ini masanya sama-sama 4 kg. Kenaikan suhunya dari 20 menjadi 70, artinya delta T sebesar 50 derajat Celcius. Baik. Nah, pertama masanya 4 kg, delta T 50. Kemudian kalor jenis baja sebesar 450 Joule per kilogram Kelvin. Maka kalor yang diperlukan adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya 4, C baja 450 dan delta T sebesar 50. Kita kalikan hasilnya sebesar 90.000 Joule. Nah, bagaimanakah dengan kalori yang diperlukan oleh air dengan massa yang sama dan kenaikan yang sama? Ternyata setelah kita kalikan, Q yang dibutuhkan air adalah 836.000 Joule. Apa artinya? Artinya adalah air membutuhkan lebih banyak kalor untuk memperoleh kenaikan suhu yang sama dibandingkan bola baja. Artinya air lebih lambat panasnya dibandingkan baja. Baik, kita masuk yang berikutnya, ya, ini adalah kapasitas kalor ya. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Itulah kapasitas kalor. Kapasitas kalor ini mirip dengan kalor jenis. Bedanya kalau kalor jenis tadi menaikkan suhu 1 kg, ada satuannya 1 kg, sementara kapasitas kalor tidak dinyatakan di sini 1 kg-nya. Kenapa demikian? Mari kita lihat secara matematis. Nah, ini tadi rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Lalu M kali C-nya ini kita ambil. Nah, itulah menjadi kapasitas kalor. Simbolnya huruf C besar atau C kapital. Bedakan ya, C kapital adalah kapasitas kalor, sementara huruf C kecil adalah kalor jenis. Nah, dari rumus ini maka kita dapatkan kan Q sama dengan C besar kali delta T. Berarti C sama dengan Q per delta T. Ini keterangannya. Baik, kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu tentang kalor lebur. Nah, jadi ada kalor lebur dan kalor uap nih guys. Apa itu? Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan untuk mencairkan benda. Contohnya, es yang bersuhu 0 derajat Celcius menjadi air 0 derajat Celcius. Lihat, di sini tidak terjadi perubahan suhu, tetapi terjadi perubahan wujud yang awalnya es, zat padat, menjadi air, zat cair. Maka untuk mengubah wujud ini juga diperlukan kalor.
Kalau tadi kan kita cerita kalor diperlukan untuk menaikkan suhu gitu ya. Jadi apabila ada dua buah benda yang suhunya berbeda, maka akan terjadi perpindahan kalor dari benda bersuhu panas ke benda bersuhu yang lebih dingin. Nah, untuk kalor lebur, di sini tidak diperlukan perbedaan suhu. Yang diperlukan adalah perbedaan wujud, ya. Jadi kita katakan ketika air 0 derajat Celcius dicampur dengan es 0 derajat Celcius, maka akan terjadi perpindahan kalor dari air menuju ke es. Itu kalor lebur ya. Kemudian kalor uap adalah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan benda. Ini contohnya adalah air yang suhunya 100 derajat Celcius menjadi uap yang suhunya 100 derajat Celcius. Jadi, apabila air kita panaskan sehingga mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, maka air ini tidak akan bisa naik lagi suhunya menjadi 101 derajat Celcius atau 102 derajat Celcius. Kenapa? Karena ketika air sudah mencapai suhu 100 derajat Celcius, kalor yang diterima air itu akan membuat air berubah wujud menjadi uap yang suhunya juga 100 derajat Celcius. Oke, paham ya? Nah, kita lanjutkan. Ini rumusnya. Q sama dengan M kali LF. LF ini untuk kalor lebur, freeze, dan Q sama dengan M kali LV. Ini untuk kalor uap. Ini keterangannya. Q kalor satuannya joule, M massa benda satuannya kilogram, LF kalor lebur satuannya joule per kilogram, dan LV adalah kalor didih. Ini namanya ada beberapa ya. Bisa kalor didih atau kalor laten atau kalor uap. Satuannya juga joule per kilogram. Nah, di sini ada yang perlu digarisbawahi. Ketika terjadi perubahan wujud benda, contoh dari es menjadi air, maka suhu benda tidak akan berubah, ya. Nah, kemudian demikian juga tadi pada sub sebelumnya pada kalor jenis. Kebalikannya, ketika suhu benda berubah, suhu benda naik, maka wujud benda tidak akan berubah. Oke. Kita lihat contohnya dulu ya. Oke, contohnya tentang soal kalor lebur. Berapakah kalor yang diperlukan untuk mengubah 2 kg es 0 derajat Celcius menjadi air 0 derajat Celcius? Perhatikan guys, ini es 0 derajat Celcius menjadi air 0 derajat Celcius. Diketahui kalor lebur es LF sama dengan 334.000 joule per kilogram. Maka diketahui M dan LF, maka ditanya Q. Q sama dengan langsung saja M kali LF. Mudah sekali, 4 kali 334.000, didapatlah Q sama dengan 1.336.000 joule. Nah, kemudian kita lihat soal yang lebih sedikit susah, yaitu gabungan dari kalor jenis, kalor lebur, dan kalor didih. Begini soalnya. Berapakah kalor yang diperlukan untuk mengubah 2 kg es yang suhunya minus 10 derajat Celcius menjadi uap air yang suhunya 120 derajat Celcius? Nah, ini sudah diketahui besaran-besarannya. Jadi kalau kita ilustrasikan, kita mau mengubah es yang suhunya minus 10 derajat Celcius menjadi uap air yang suhunya 120 derajat Celcius. Nah, jadi dalam pengalaman kita sehari-hari, kita tidak akan bisa mengubah es yang suhunya minus 10 derajat Celcius tiba-tiba langsung jadi uap 120 derajat Celcius. Ada proses yang harus ditempuh oleh si es. Begini prosesnya. Jadi, pertama, ketika kita beri kalor, kita panaskan, maka es itu akan naik suhunya dari minus 10 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Pada proses ini, berlangsung proses kenaikan suhu, sehingga kita pakai Q sama dengan M kali C kali delta T. C di sini yang kita pakai adalah CS, kalor jenis es. Kenapa? Karena wujud bendanya adalah es. Kemudian, setelah es naik suhunya menjadi 0 derajat Celcius, apabila kita panaskan terus-menerus, maka dia akan berubah wujud dulu menjadi air yang suhunya 0 derajat Celcius. Nah, pada proses perubahan wujud dari es 0 derajat Celcius menjadi air 0 derajat Celcius, maka di sini akan berlaku rumus Q sama dengan M kali LF, kalor lebur.
Nah, setelah dia sudah berubah wujud menjadi air 0 derajat Celcius, kita panaskan lagi, maka air ini baru bisa naik suhunya menjadi air yang bersuhu 100 derajat Celcius. Pada proses ini, kalor yang diperlukan adalah kalor jenis. Q sama dengan M kali C air kali delta T. Perhatikan, kita pakai di sini adalah C air. Kenapa? Karena wujudnya sekarang sudah wujud air. Lalu berikutnya, apabila masih kita panaskan, kita berikan kalor, maka air yang bersuhu 100 derajat Celcius ini akan berubah wujud menjadi uap yang bersuhu 100 derajat Celcius. Maka dalam proses perubahan wujudnya, kita menggunakan yang namanya kalor uap atau kalor didih. Q sama dengan M kali LV. Nah, apabila sudah menjadi uap wujudnya dan suhunya 100 derajat Celcius, kita panaskan, kita berikan kalor, barulah dia berubah menjadi uap. Barulah dia suhunya naik menjadi uap 120 derajat Celcius. Dalam proses ini, dari uap 100 derajat Celcius menjadi uap 120 derajat Celcius, maka kalor yang dipakai adalah kalor jenis, di mana wujudnya adalah uap. Berarti kita pakai C uap, kalor jenis uap. Baik, kita kembali ke soal. Nah, tadi proses yang pertama adalah S minus 10 derajat Celcius menjadi S 0 derajat Celcius. Ini rumusnya, tinggal masukkan angkanya saja. Kita dapatkan Q sama dengan 42.000. Lalu dari S 0 derajat Celcius menjadi air 0 derajat Celcius, ini rumusnya, Q sama dengan M kali LF. Ini LF-nya 334.000. Tadi CS-nya yang ini ya, 2100. Kita kalikan, hasilnya adalah 668.000 Joule. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya-tanya, airnya kan S-nya memiliki massa 2 kg. Di sini massanya 2 kg. Di sini kenapa massanya 2 kg juga? Nah, karena di situ berlaku kekekalan massa. Jadi massa S yang awalnya 2 kg, ketika berubah wujud, massanya tetap 2 kg. Oke, lalu yang berikutnya, air 0 derajat Celcius menjadi air 100 derajat Celcius. Maka yang kita pakai tadi Q sama dengan M kali C air kali delta T. Oke, kita masukkan M-nya 2, C airnya yang ini 4180. Delta T-nya dari 0 menjadi 100 yaitu 100. Maka kita dapatkan sebesar 836.000 Joule. Proses berikutnya, air 100 derajat Celcius menjadi uap 100 derajat Celcius. Nah, kita menggunakan kalor titik didih yang ini LV. Ya, berarti M tetap 2 ya, ini 2 kali 2.256.000. Kita dapatkan 4.512.000 Joule. Dan terakhir, uap 100 Celcius menjadi uap 120 derajat Celcius. Maka Q-nya M kali C uap kali delta T. Kita masukkan angkanya. M-nya tetap 2 kg ya, untuk perubahan suhunya dari 100 menjadi 120, berarti 20 Celcius. Yang ini delta T-nya. Oke, yang S tadi juga ya, dari minus 10 menjadi 0 berarti berubahnya 10. Ya, delta T-nya 10 ya. Oke. Maka kita dapatkan Q sama dengan 80.400 Joule. Maka secara keseluruhan, kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud S minus 10 derajat Celcius menjadi uap air 120 derajat Celcius adalah sebesar 6.138.400 Joule. Oke, baiklah Anda semuanya, terima kasih apabila kalian masih bisa bertahan menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar sebagai bukti kehadiran kalian dalam video ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.